Dalam pembelajaran andragogi itu BBR namanya. Pertama kita belajar, ya, apa kita belajarkan yang ini, ya, yang ini, konsep dan implementasinya. Mengapa saya awalkan dengan konsep? Karena memang belajar itu pertama adalah membangun paradigma. Itu pertama. Saya tidak mau ketika kita belajar kita hanya sebagai pekerja kurikulum, bukan pembelajar kurikulum. Kalau kita hanya pekerja kurikulum, apa gunanya kita sebagai AI? Udah minta aja, buatlah RPP PM. Kan begitu ya? Ya, keluar. Ya kan? Muncul itu. Itu Bapak Ibu sebagai worker nih, pekerja kurikulum. Tapi nggak memahami esensi. Padahal kita itu sebagai guru harusnya sebagai pembelajar. Maka mengapa saya awali proses itu kita harus kita BBR ini. Ini kalau namanya workshop. Saya selalu di tempat-tempat kegiatan seperti ini, saya selalu bicara terhadap BBR. Pertama kita belajar. Nah, belajar orang dewasa dengan belajar anak-anak itu beda. Pendekatannya dalam psikologi ngajar itu beda. Kalau anak-anak kan bicara pedagogic approach, ya. Kalau kita kan andragogic approach. Apa inti belajar orang dewasa? B yang kedua, berbagi. Karena ini Bapak Ibu guru semua itu punya pengalaman dan informasi serta pengetahuan yang sudah ada. Yang kita lakukan di sini adalah berbagi. Kita melakukan yang namanya insight pengetahuan. Nih saya bawa konsep. Boleh jadi konsep itu Bapak Ibu terima atau tidak, tergantung pengetahuan, informasi dan pengalaman kita ya. Maka di sini kita berbagi. Nah, dari berbagi itu nanti muncul yang namanya kalau dalam teori Anderson disebut namanya dimension knowledge metacognition. Jadi metakognisi itu adalah merefleksikan pengetahuan. Apa itu? Kita tahu apa yang kita tahu dan kita tahu juga apa yang kita tidak tahu. Kan gitu ya? Nanti kita di situ nanti kita akan discuss, itu akan ngomong, saya ini di sini sebenarnya saya punya posisi. Refleksi saya di situ. Sehingga ketika saya tahu apa yang kita tahu, kita lakukan apa sebagai manusia? To be improved. Kita harus mengembangkan diri. Itu. Jadi nggak boleh kita dominasi dalam persoalan seperti ini. Tapi kita tahu apa yang kita tidak tahu, maka kita langsung apa? Refleksi, repairing, memperbaiki diri. Kita repair, ya kan? Ya. Jadi itu teman-teman semua, mudah-mudahan kita fokus ke situ. Jadi saya pingin kita punya yang namanya paradigma belajar PM. Ya, kita bisa belajar di naskah akademik, tetapi yang kita tumbuhkan adalah perspektifnya. Belajar itu perspektif, itu yang harus kita tumbuhkan agar ketemu dengan anak kita itu cuma dua dalam konteks interaction. Ada anak introvert, ada anak extrovert. Itu dalam konteks interaksi. Ada anak yang bubu itu nggak mau interaksi dia defense, ya kan? Yang ada anak yang extrovert, yang senang, ya. Dua itu yang harus dalam kacamata kita. Biasanya anak introvert ini biasanya kita sering marginalkan karena dalam konteks kita mau bikin kamar apa anak ini, kan begitu ya? Nah, padahal itu dalam perspektifnya kita harus melihat itu ya. Tapi ada yang extrovert yang kita sebut nakal dalam segala interaksinya, kan begitu ya? Kalau kan konteks ini perspektif. Ya itulah yang harus kita lihat. Nanti kita akan lihat nih, gimana sih posisi menghadapi dua itu. Dua terhadap, cuma dua itu anak-anak kita. Ada anak introvert, anak extrovert. Reaksinya dua juga. Reaksinya dua terhadap persoalan itu. Apa? Care and not care. Dia peduli dan tidak peduli. Reaksinya cuma dua itu. Anak itu. Ada anak yang peduli, ada anak yang tidak peduli. Dalam konteks reaksi. Nah, kita juga dalam pembelajaran mendalam harus memahami itu. Karena dari Pak Menteri udah kasih tahu. Kan pertanyaannya adalah posisi kita itu kan
kita dalam konteks pembelajaran mendalam itu kan itu bicara menyenangkan, itu kan cuma prinsip. Tapi prinsipnya itu kayak gimana tuh dalam kelas? Kan itu yang paling penting. Yang menghadapi dua itu tadi, menghadapi terhadap tipe anak ekstrovert introvert dan menghadapi terhadap reaksinya, peduli dan tidak peduli. Udah. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi saya sedikit mendengarkan apa yang disebutkan oleh Ibu Kepsek tadi tentang masalah penanganan. Penanganan itu dalam konteks apa gitu ya? Kan gini, guru itu kan punya 3M, mendidik, mengajar, melatih. Intinya itu ya. Ya, mendidik terhadap apa? Value transformation. Mendidik itu adalah memastikan nilai-nilai yang ada di kita sebagai figur yang diteladani, kan begitu ya? Itu harus tertransformasi pada profil belajar anak. Itu yang harus kita pahami. Jadi saya pingin ngajarin anak bertanggung jawab sebagai orang tua dan sebagai guru. Bagaimana nilai tanggung jawab itu tertransformasi? Itu namanya kata konteks mendidik. Tapi kalau mengajar apa? Adalah transfer knowledge. Itu sama dengan kita AI. Sama dengan kita sebagai Google. Kita hanya mentransformasikan dua hal, mentransfer dua hal, informasi dan pengetahuan. Ini pilihan Bapak Ibu. Yang ketiga, kita namanya melatih. Apa itu? Melatih itu mengembangkan yang namanya skill, keterampilan. Saya guru matematik, ya. Apa saya kembangkan dalam keterampilan anak? Udah, keterampilannya apa? Keterampilan yang disebut namanya keterampilan abstrak. Apa itu? Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu guru matematik. Itu guru bahasa Indonesia. Itu. Tapi kalau saya guru penjas, saya ngomongin keterampilan apa? Psikomotorik. Kan begitu ya? Jadi pertanyaannya, proporsi yang terbesar dari 3M ini mana yang paling besar? Sebagai guru. Yes, harusnya mendidik. Kalau dalam teori mengapa SMP itu disebut sebagai sekolah dasar, pendidikan dasar? Karena memang proporsi mendidiknya 70%. 30% itu mengajar dan melatih. Tapi ini kita kebalik masalahnya. Itu persoalannya. Saya juga punya anak nih. Ya, anak saya 3, udah kuliah satu kuliah di satu di. Tetapi dalam prakteknya itu saya sering diskus sama guru-guru anak saya. Karena itu tadi memastikan terhadap itu tadi mindset belajarnya. Ini yang kadang kita lupa. Dalam konteks ini Bapak Ibu, ini yang saya sering kita sebagai autokritik kita kepada guru-guru semua. Dan itu juga terlihat pada proses belajar anak saya juga. Ya. Kita ini lebih banyak memenuhi kebutuhan mengajar kita daripada memenuhi kebutuhan belajar anak. Ini refleksi kita Bapak. Ya, memenuhi kebutuhan mengajar, bukan memenuhi kebutuhan belajar anak. Nanti sebentar saya menjelaskan di mana konteks itu Bapak Ibu. Iya. Apa yang kita diskusikan di workshop ini? Kalau orang nggak ngerti esensi itu workshop, maka dia akan mendiskusi, mana HP RPP, mana HP ATP, mana cuma kita diskuskan. Iya. Cuma itu. Karena apa? Paradigmanya adalah memenuhi kebutuhan mengajarnya. Kalau tidak ada ATP, kita nggak bisa ngajar. Kalau tidak ada, kan begitu paradigmanya. Iya. Ini kan kita nggak pernah diskusikan, ngadapin anak introvert ini kayak gimana? Diskusi nggak kita begitu? Itu persoalannya. Menghadapi ini yang punya low cognition, kita gimana? Kita nggak pernah diskusi itu. Yang kita diskusikan adalah, coba ada contoh nggak RPP kita bisa lihat? Ada contoh nggak ATP yang kita bisa lihat? Boleh tahu nggak ini? Apa itu pembelajaran? Boleh lihat DP format? Bayangin, kita hanya mikirin format daripada mikirin bagaimana menguatkan
profil lulusan anak. Ya. Kan gitu ya, itu yang harus kita pahami. Jadi kadang kita mengalami itu, ya, dan ini yang harus kita introspeksi. Saya itu kadang kalau dalam perspektif kalau begini, ini ada kalanya yang kita nggak tumbuhkan, ya Pak ya. Ya, jadi sehingga kita apa? Kita dilabelkan sebagai apa? Pekerja kurikulum, pekerja kayak tasi. Iya, tukang. Habis. Oleh kesana begitu. Sudah. So, ada semua sesuai format ini semua sudah. Begitu. Udah. Habis itu kurang nggak ngerti esensinya, nggak ngerti alurnya, nggak ngerti prinsipnya kayak gimana. Ini yang jadi persoalan kita dulu. Jadi ini adalah preambule saya ya, untuk memantik terhadap bahwa proses belajar nanti yang kita akan lakukan beberapa jam ke depan seperti itu. Jadi maka preambule saya ini, pembukaan saya ini lebih pada bagaimana memantik Bapak Ibu punya proses berpikir terhadap esensi yang namanya adalah belajar. Apalagi kita sebagai orang Islam. Maka di kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin kita diskusi. Udah utarakan aja. Ya, saya punya pengalaman A, Ibu punya pengalaman B, Bapak punya pengalaman C. Ayo kita diskus. Gak apa-apa. Karena memang pengetahuan itu perspektif Bapak Ibu. Gak ada absolut. Ya kan? Gak ada absolut. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami bersama. Sehingga oke. Yang belum kenal sama saya ini rumahnya kan berarti ini